Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak dosen penguji UIN Salatiga, perkenalkan nama saya Yusrianti Rambe, mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2026 dengan nomor induk mahasiswa 2703 0255583. Program studi pendidikan agama Islam di SMA Negeri 1 Kalihilir. Saya akan melaksanakan praktik pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di SMA Negeri 1 Kalihilir, Kampung Masjid. Demikian perkenalan dari saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Baik, Bu. Alhamdulillah. Sudah sarapan tadi dari rumah? Sudah. Oke, udah siap menyambut materi ini? Siap. Oke, baik. Sebelum kita mengawali atau memulai aktivitas kita hari ini, marilah kita berdoa terlebih dahulu agar segala kegiatan yang kita jalankan hari ini dapat berjalan lancar dan berkah. Amin. Oke, seperti biasa untuk memandu doanya Abang Sukurniawan. Ya, ayo kita mulai berdoanya. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم صل. إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillah, kita sudah berdoa. Doa-doa yang sudah kita panjatkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita belajar dapat menerima atau bisa memahami apa-apa hari ini yang sudah Ibu sampaikan. Oke, sebelum kita lanjut ke materi yang berikutnya, Ibu mengabsen terlebih dahulu. Dengarkan ya, Ibu absen ya. Anggun Daranata. Mana orangnya? Ayunda Sulistiwati. Sulistiawati ya. Deli Wati. Yang akan datang, Ibu mau mengulang kembali materi kita minggu lalu, yaitu di situ kita membahas tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina dan sebagainya. Jadi pelajaran tentang buku yang lalu itu mencakup dari tentang pengertian perbuatan zina, hukum perbuatan zina, kemudian dampak yang didapat di dunia dan di akhirat. Salah satu dampak yang di dunia kita dapat adalah apa? Mendapatkan atau menghilangkan penggawaan wajah kita atau diri kita dari pandangan manusia atau masyarakat. Jadi kalau kita melakukan hal-hal negatif tersebut, orang akan tidak suka lagi sama
demi memenuhi hasratnya. Oke, Kak Cynthia. Mengapa manusia perlu mencintai Allah Subhanahu wa taala? Manusia perlu mencintai Allah Subhanahu wa taala karena Allah Subhanahu wa taala adalah pencipta, pemelihara dan pemberi seluruh nikmat yang ada di kehidupan dunia. Oke, terima kasih. Bisa dipahami, Kak? Bisa Bu. Ya, jadi begitu ya. Mengapa manusia perlu mencintai Allah? Karena memang kita sebagai hamba-Nya itu diwajibkan untuk selalu mengingatnya dengan apa? Meningkatkan iman. Kalau sudah iman kita kuat, maka kita akan memiliki hati yang tenang. Segala sesuatu atau masalah yang terjadi dalam diri kita itu kita percaya bahwa saya datangnya dari Allah. Ya, oke. Marilah sama-sama kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Ibu harapkan anak-anak didik ibu sekalian berdiri semuanya. Ya, kita nyanyinya serentak ya. Oke, siap? Ya, Bu. Jadi iman ini juga memberi atau menyadarkan kita bahwa setiap kejadian atau ujian yang datang di dalam diri kita itu adalah semata-mata dari Allah. Dan itu bukanlah akhir dari segalanya. Karena dengan demikian Allah meyakinkan kita bahwa setiap kesulitan pasti ada kemudahan. Di dalam surah Al-Insyirah ayat 5 sampai ayat 6. Ya, bisa dipahami ya? Bisa. Oke, materi kita hari ini adalah hakikat mencintai Allah, khauf, raja dan tawakal. Oke, sebelum kita lanjut ke videonya, Ibu akan menyampaikan terlebih dahulu tujuan pembelajaran kita hari ini. Ya, dengarkan. Tujuan pembelajaran kita hari ini adalah menjelaskan hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Kemudian menganalisis makna khauf, raja dan tawakal. Kemudian apa lagi? Mengidentifikasi permasalahan kehidupan yang membutuhkan sikap tawakal. Kemudian menyajikan solusi masalah berbasis nilai keimanan. Kemudian juga menunjukkan perilaku religius dalam kehidupan sehari-hari. Sama-sama kita saksikan videonya, disimak ya. Nanti Ibu akan menanyakan kalian apa manfaat dari video tersebut. Ini pada pembelajaran pendidikan agama Islam dan budi pekerti dalam materi topik hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala. Di dalam pembahasan ini akan terfokuskan kepada khauf, raja dan tawakal kepadanya. Adapun materi bahasan kita pada pertemuan kali ini yaitu yang pertama tentang hakikat mencintai Allah Subhanahu wa taala, yang kedua hakikat takut kepada Allah Subhanahu wa taala, yang ketiga hakikat berharap kepada Allah Subhanahu wa taala atau raja, dan yang keempat hakikat tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala.
cinta pada Allah. Kedua, aku cinta Rasulullah. Ketiga, cinta kepada ayah bunda. Semoga aku masuk surga. Amin. Kita sudah SPK, ya kan, tentang hakikat mencintai Allah. Sekarang kita akan sama-sama menyimak video tentang kaum raja dan kaum. Oke, sama-sama. Wabarakatuh. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada awal mula masa kenabian Rasulullah SAW, ajaran Islam yang pertama disampaikan dan diajarkan adalah perihal akidah. Bahkan ayat yang awal mulai diturunkan berisikan akidah. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Bacalah dengan nama Tuhanmu yang menciptakan. Kenapa kayak gitu? Kenapa kok akidah dulu? Kok tentang kepercayaan dulu sih? Kenapa gak diajarin sholat dulu, atau puasa dulu, atau zakat dulu, tapi tentang akidah dan iman dulu yang diajarkan? Karena akidahlah yang menjadi pondasi utama bangunan Islam. Karena akidahlah yang menjadi akar sebuah pohon Islam yang harus ditancapkan dalam-dalam kepada setiap diri umat muslim. Bahkan disebutkan bahwa perilaku seseorang mencerminkan akidahnya. Orang yang akidahnya kuat gak akan berani ngelakuin dosa walau lagi sendirian. Orang yang akidahnya kuat bakal tetap rajin ibadah walau gak dilihat orang. Kebalikannya, orang yang akidahnya gak kuat bisa jadi ngelakuin maksiat tak sendirian, bahkan pas rame sekalipun. Dan orang yang akidahnya lemah urusan ibadah kalau lagi gak dilihat orang. Di semester 1 kemarin kita sudah membahas bahwa iman mempunyai 6 rukun dan iman juga memiliki 77 cabang, yang dimana kalau cabang ini dikategorikan akan terbagi menjadi 3 kategori, yaitu cabang iman kategori amal hati, cabang iman kategori amal lisan, dan cabang iman kategori amal perbuatan. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas bersama amal-amal yang termasuk ke dalam cabang iman kategori hati, yaitu cinta, takut, harap, dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang pertama, mahabbatullah. Mahabbatullah atau cinta kepada Allah. Cinta kepada Allah itu gimana sih? Tahu cinta kan? Misalnya saja kita cinta sama seseorang. Semua orang yang kita cintai pasti pengen dituruti. Takut nyakitin perasaannya, pengen sama ayang terus, pengen teleponan terus, pengen chattingan terus, ingat dia terus, dan lain sebagainya. Begitu juga cinta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau orang udah cinta sama Allah, pasti orang itu pengen nurutin semua maunya Allah. Takut ngelakuin semua yang Allah gak senang. Ingat Allah terus. Allah manggil buat sholat gak dientar-entar, dan lain sebagainya. Atau disingkat, nempatin Allah di atas segala sesuatu. Gak ada yang lebih penting dari Allah. Ciri-ciri orang yang cinta sama Allah, dia juga bakal cinta sama Rasul, senang sholawatan, senang ngamalin sunnah Rasul. Orang yang cinta sama Allah juga cirinya adalah dia cinta sama Al-Quran, senang baca Al-Quran, gak mau sehari pun kelewat tanpa membaca Al-Quran sama sekali. Nah, lalu diingat lagi di sini, tawakal artinya adalah menyerahkan hasil ikhtiar, menyerahkan hasil usaha kepada Allah. Usaha dulu semaksimal mungkin, baru tawakal. Ikhtiar dulu semaksimal mungkin, baru hasil akhirnya serahkan kepada Allah. Gak bisa disebut tawakal kalau belum usaha apa-apa. Kita belum ngapa-ngapain, tiba-tiba kita ngomong aku mah tawakal kepada Allah. Gak bisa kayak gitu. Usaha dulu baru tawakal. Pernah ada? Setelah mendengarkan atau melihat video yang ditampilkan, jadi video tadi menunjukkan bahwasanya di situ kita semakin meningkatkan rasa cinta kita kepada Allah. Di situ juga tadi begitu banyak cara bagaimana cara kita itu untuk menyampaikan rasa cinta kita kepada Allah, ya kan? Disuruh kita membaca ayat Al-Quran dan kita lebih dekat dengan Allah. Kita juga disuruh bersolawat atau berzikir, mengingat atau menyebut nama-nama Allah.
isi tolong didiskusikan dulu bagus-bagus. Mari nanti ini akan kamu presentasikan ke depan. Ya, Ibu akan memilih ini katanya masalah apa saja yang dialami Koko dalam kasus tersebut. Tadi kan sudah dijelaskan. Ya, oke, udah selesai nak mengerjakan tugas presentasinya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Kami dari kelompok 2 beranggotakan 7 orang, yaitu Salsabila, Cynthia Nurjana, Ayunda Sulistiawati, Mugiati, Anggun Daranata, Syukurniawan, dan Rio Hardiansa. Baiklah, dengan saya Syukurniawan sebagai moderator dan saya Cynthia Nurjana Sini sebagai pembaca masalah kasus dan pertanyaan. Saya akan Baiklah, berikut adalah permasalahan yang akan dibacakan oleh teman. Baiklah, untuk yang pertama-tama saya akan membacakan kasus yang akan kami jabarkan ke depannya. Yaitu seorang pelajar mengalami kegagalan dalam ujian penting. Ia merasa kecewa, kehilangan kepercayaan diri, masalah beribadah, malas beribadah, dan menyalahkan takdir Allah Subhanahu wa taala. Ia sempat berkata, "Percuma berusaha, semua sudah ditentukan." Untuk kegiatan 1, pertanyaannya yaitu yang pertama, masalah apa yang dialami tokoh dalam kasus tersebut? Masalah yang dialami tokoh adalah gagal ujian dan kecewa. Untuk pertanyaan kedua, yaitu sikap apa yang tidak sesuai dengan konsep mencintai Allah Subhanahu wa taala, yaitu sikap yang malas beribadah dan menyalahkan takdir. Pertanyaan yang ketiga, yaitu nilai keimanan apa yang belum diterapkan oleh tokoh tersebut? Nilai keimanan yang belum diterapkan adalah syahwat. Baiklah, masuk kesimpulannya, yaitu apa pelajaran paling penting yang kelompok kalian peroleh dari diskusi ini terkait sikap menghadapi masalah hidup? Pelajaran pentingnya adalah kita harus sabar dan berdoa kepada Allah. Sekian materi yang dapat kami jawab. Jika ada kekurangan, mohon kiranya kami dimaafkan. Jika ada kelebihan, tidak perlu dikembalikan. Kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, betul. Terima kasih sudah menyampaikan isi dari presentasi kalian. Oke, Kesimpulan dari kelompok 2 tentang makna mencintai Allah Subhanahu wa taala berarti taat kepadanya. Hubungan tauf, raja, dan tawakal dalam kehidupan raja penting dalam hidup. Pesan moral dari kasus yang dibahas, jangan pernah putus asa jika gagal. jadi jawaban kelompok 2 ini sudah cukup baik, tapi sedikit terlalu singkat menurut Ibu ya. Tapi kelompok 2 sudah menunjukkan bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang diberikan. Jadi kemudian di sini Ibu memberikan saran sedikit, lebih perjelas lagi hubungan antara masalah dan nilai imannya, ya. Kemudian tambahkan juga
juga lagi alasan atau contoh yang oke. Yang ketiga, kembangkan solusi secara lebih sistematis. Bisa dipahami nggak? Oke. Baik, tepuk tangan lagi. Kesimpulan. Kita baca sama-sama ya kesimpulannya, biar kita sama-sama dapat hikmahnya dari pelajaran ini. Oke? Oke, sama-sama kita baca. Hakikat mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala tercermin dalam sikap dan perilaku seorang mukmin yang mampu melibatkan khawf atau takut, raja atau harap, dan tawakal atau berserah diri dalam kehidupannya, mau menundukkan kesadaran untuk menjauhi dosa dan melaksanakan perintah Allah. Terima kasih. Tangannya lagi. Sebelum kita akhiri atau kita tutup materi atau pembelajaran kita hari ini, Ibu memberikan tugas kepada kalian berbasis LKPD Mandiri. Tahu Mandiri itu apa? Mengerjakannya di rumah dikerjakannya nak, nanti dikumpulkan pertemuan kita berikutnya atau minggu depan. Oke. Semoga setelah kalian dapat memahami pelajaran yang Ibu sampaikan ini atau sama-sama yang kita bahas atau kita tuntaskan ini, mampu menjadikan kalian itu memiliki akhlak yang terpuji. Itu adalah kesimpulannya. Akhlak yang terpuji itu tercakup dari iman tadi, ya. Semoga kalian bisa mengamalkannya, semoga kalian mampu untuk menjalankannya, karena segala yang kita lakukan dengan hal-hal yang baik itu adalah dapat balasan dari Allah. Tidak ada perbuatan yang sia-sia kecuali perbuatan itu tidak baik atau tidak mengandung syariat Islam. Oke nak, sampai sini paham? Paham. Terima kasih atas waktu kalian untuk hari ini, dan kita bersyukur dari mulai awal pelajaran sampai akhir itu kita masih dalam keadaan sehat, semangat, ya kan? Itu juga bagian dari keinginan kita, hasil dari doa kita tadi pagi, ya kan? Oke. Baik, sampai sini ada yang bertanyakan? Tidak, Bu. Ya, alhamdulillah. Terima kasih nak atas waktunya. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Baik, Ibu akhiri. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.